Sini Pak. Yang bawa kucing ya? Yang bawa kucing? Iya, di sini. Pak ya, 300 ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oh, Oke ya. ya. Bisa lihat ini ya. Seberat apapun penyakitnya, jangan pesimis. Ya karena Nabi pun mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih semangat ya untuk kucing-kucing jalanan. Jadi ini ada 2 ekor kucing yang penyakitnya itu masih misteri ya. Kucing melet. Kucing melet itu tuh setelah dirawat beberapa hari, itu karena lidahnya kegigit itu kan dia jatuh lidahnya ya. Jadi tinggal separoh. Cuma sampai sekarang itu belum bisa mangap teman-teman. Jadi makanya lewat sela-sela pinggir ya. Itu kata dokter harus di X-ray supaya kita tahu penyebabnya. Itu rahangnya geser atau gimana gitu ya. Dan yang kedua kucing balon ya, yang kepalanya kayak balon ini bengkak. Jadi kemarin udah dicoba dokter buat diambil sampel cairannya, tapi ternyata nggak keluar. Jadi kalau nanah harusnya keluar ya, makanya dokter menyarankan juga harus diperiksa darah atau di lab lah. Jadi kita mau bawa mereka dulu nih ke klinik Awal Care yang memang alatnya lengkap. Nanti kita konsultasikan juga sama dokter bedah di situ. Diki, ya. Ayo ke Awal Care yuk, periksa darah itu sama rongsen yang kucing melet, sama yang kucing balon harus diperiksa darah katanya. Oh iya. Yuk lanjut. Tuh siapa tuh Ki? Mochi. Mochi. Buset, aku mau lewat. Dia minggir nggak kalau ada mobil lewat? Mochi kan? Mochi itu. Apaan sih di depan? Pulang! Mochi! Aku minggir ya. Bisa. Mas, mau X-ray Mas? Udah bilang sama dokter. Itu juga udah disuapin. Balon. Ayo. Ini kita harus periksa darah nih kayak kucing. Ini yang melet itu ya, yang lidahnya kemarin jatuh. Jadi ini karena kita nggak tahu kondisi rahangnya, jadi kita mau X-ray juga nih biar tahu. Udah nggak melet sih, udah ganteng tuh, tapi nggak bisa mangap. Ayo X-ray. Sini. Aduh, kamu. Sayang ya, X-ray dulu ya. Jadi ini nggak bisa mangap sama sekali. Ih, ingat sama aku ya, yang laleng ya. Mau makan basah nih? Mau nambah habis makan soalnya. Ayo, ini harus periksa darah ya? Apa X-ray atau Nah, rongsen? saya sarankan cek darah. Cek darah ya? Cek darah. Untuk yang skabisnya nih kita bantu salpin aja ya Mas ya. Kalau untuk skabis lah, gampang lihat ini. Yang penting tuh yang ini dok, yang cek apa nih dalam. Iya. Urusannya harus kita ganti. Ya nanti tergantung. Ya. Iya, makanya aku ngerinya tuh tumor gitu ya. Apa ya? Nih ya, 2. Ya dok, nanti balik lagi. Nanti balik lagi. Oke. Oh, benar penasaran ya sama 2 kucing ini. Yang satu nggak bisa mangap, itu kayaknya sih bermasalah di rahang kayaknya ya. Terus satu lagi tuh yang kucing yang kayak balon itu. Itu kata dokter kemarin udah coba disedot tuh nggak ada yang keluar, jadi kemungkinan bukan nanah. Nah yang dikhawatirin ini daging gitu. Nah kalau daging berarti kan tumor atau apa gitu ya, itu yang dikhawatirkan. Ya keranjangnya dijebol sayang. Iya dia nggak mau dikeranjangin. Tidur, yaudah. Mbak, mau X-ray sama periksa darah sih kayaknya ya, tapi nanti konsultasi sama dokter dulu. Mau diperiksa apa tuh di X-ray apa tuh di USG. Ada kucing 2. Ntar ada sama Kak Adipras ya. Iya, cuma dia suka ngejebol kandang. Oh itu lagi tidur. Yang mana? Ini.
Ini nih. Sama ini dibawa Ki. Dok, ketemu lagi dok. Lah, ini dok, kita nemu di jalan nih. Nah, ini kan dirawat di Momicat. Nah, kita mau tahu nih dok, ini isinya itu apa? Karena kemarin kata dokter di situ udah dicoba disedot tuh kayak nggak ada cairan nanah gitu kan. Tumor ini. Tumor ya? Kanan kiri ya? Kanan kiri. Cuma kita nggak tahu ya ganas apa enggak gitu ya? Kita nggak tahu ganas atau enggaknya itu. Cuman kalau misalnya makin lama makin gede ya bisa ganas. Ganas. Tumor ya. Nah ini kan direkomendasikan buat periksa darah. Ini mau periksa darah gimana dok? Jadi kalau periksa darah itu kan ada dua, hematologi sama kimia darah. Tapi dia itu kalau hematologi mengetahui dia ada infeksi atau enggak, anemia atau tidak. Terus kalau kimia darah itu mengetahui fungsi-fungsi organnya kayak hati, pankreas, ginjal. Gitu. Cuman mastiin dia tumor atau enggak ketahuan dari hasil darah. Oh dari hasil darah nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Ya mau kalau misalnya memang mau diketahui dia itu apa ini biopsi. Oh di biopsi itu? Iya. Jadi biopsi itu, jadi kita masukin jarum nih, kita tusuk-tusuk nih, kita ambil jaringannya itu nanti kita cek di lab. Masihnya tumor atau itu enggak. Berapa biaya dok kalau biopsi? 600.000. 600. Cuman hasilnya lama. Hasilnya berapa lama? 5 sampai 7 hari. Tumor ganas enggaknya ketahuan dok? Enggak. Ketahuan. Nama tumornya ketahuan. Nama tumornya. Terus nanti di situ digolongkan dia masuk tumor ganas atau tumor jinak. Gitu. Ya udahlah dok, nggak apa-apa nih. Berarti biopsi 600, periksa darah 800, Iya. 14. Ya udahlah, nggak apa-apa dok. Sekalian lah. Ini saya kerjain dulu di belakang. Oke, ambil baik. biopsinya. Jadi karena memang sakit nanti saya oles dulu bios di sini, terus nanti saya masukin jarum ke situ, saya sedot jaringan-jaringannya. Iya, baik. Jadi ini saran dokter mau di biopsi sekalian ya. Di biopsi itu untuk mengetahui itu tumor ganas atau bukan. Yang pertama dari hematologi itu bisa dilihat sel darah putih, sel darah merah, sama trombosit atau pembeku darahnya. Iya. Jadi dari sel darah putih ini itu sebagai antibodi dalam tubuh. Jadi kalau misalnya memang ada infeksi pasti akan naik atau turun. Nah di sini sel darah putihnya di angka 21.200, artinya terjadi kenaikan. Normalnya itu 5.500 sampai 19.500. Tinggi banget ya Nah kan? ini naik nih sekarang nih. Nah kalau udah naik pasti ada infeksi. Gitu. Ada granulosit. Tumor pun bisa mengarah ke sini. Oh iya. Reaksi alergi juga bisa mengarah ke sini. Oh, iya. Gitu. Hemoglobinnya juga udah turun banget nih, 3,2. Normalnya itu di 9,3 sampai 15,3. Sama hematokritnya, persentase sel darah merahnya udah rendah banget nih, 10,3. Normalnya 28 sampai 49. Kalau udah biasa di bawah 15%, biasanya dia butuh transfusi darah. Ini harusnya udah transfusi ya? Harusnya ditransfusi karena udah rendah si hematokritnya. Fungsi organ yang pertama kita lihat yang ini itu fungsi hatinya. Di hati juga ada bermasalah Iya, ya? betul. Jadi kalau dari hasil hematologinya dia anemia, ada infeksi sama permasalahan di hatinya. Baik. Ya tumor ternyata. Ya dok, nggak bisa makan di jalanan. Ini juga agak mendingan karena dapat infus kan ya. Terus makan disuapin. Nah lidahnya ini yang awalnya ini jadi putus, jatuh. Jadi lidahnya tinggal setengah kali ya. Jadi ini kita mau X-ray apa gimana karena nggak bisa mangap nih penyebabnya. Oh, nggak bisa kebuka sama sekali ini. Iya dok, nggak bisa kebuka sama sekali. Nah ini ada yang bermasalah di rahang atau gimana ya? Biasanya ada permasalahan di sendinya. Oh sendi. Sendi di rahangnya. Nah makanya kata dokter sana kemarin harusnya kalau kayak rahang ada yang patah harusnya ini nggak rata nih, geser gitu kan? Ngunci. Terus makannya gimana dong? Disuap dari samping, dikit-dikit dia. Mana lidahnya juga nggak ada. Nggak bisa dibuka sama sekali ya. Iya. Ini masih agak renggang dikit. Mungkin lidahnya itu putusnya karena udah kegigit terus. Kegigit jadi terus, nggak iya. masuk. Nggak bisa sama sekali ini. Kekunci ini. Kunci ya? Sendi. Betul. Berarti nggak perlu
X-ray kali ya? Kalau di X-ray sebenarnya ya nggak kelihatan banget sebenarnya. Makanya, jadi kalau makanya kalau rahang ini kan biasanya di sini nggak rata lagi. Nah ini mungkin sendinya berarti Ki. Mungkin Ini pasti sendi di belakangnya. Kayak dislokasi juga bisa. ya, nanti coba diurut-urut aja lah. Tuh lidahnya. Udah. Ah. Yang satu nggak jadi X-ray. Biopsi sama cek darah. 1.600.000. Berarti si itu yang satu cuma dikenain itu kali ya? Apa? Cuma jasa dokter. Jasa dokter. Ya, tapi kalau misalkan 1.600.000. Ya, maaf. contohnya ya. Organnya udah bermasalah juga. Ya, langsung yuk ke klinik sana lagi. Jadi kita ke sana dulu ya. Terus kita jelaskan lah di rumah. Oke Ki, lanjut. Lanjut. Ayo, Itu yang mana? ini sih ini. Oh ini yang enteng nih. Udah nih dok. Jadi untuk kucing balon ini dokter kan bilang emang tumor ya. Jadi tadi periksa darah sekalian biopsi, nunggu hasilnya 1 minggu. Apa namanya? Ganas apa enggak gitu. Nah kalau untuk yang si melet ini kan tadi katanya ini sendi. Sendinya jadi tadi nggak perlu di X-ray. Ini nanti paling diurut-urut aja mungkin di rumah dok. Yang penting dapat infus dulu lah ini kan ya. Sehari 2 hari. Itu ada obat-obat yang buat penambah hemoglobin nggak? Obat penambah darah. Penambah darah ya? Heeh. Saya kasihan aku. Yaudah nih paling besok bawa pulang dirawat di rumah sambil nunggu hasil. Ya. Nih dipantau dulu deh. Kasihan. Dok makasih ya. Saya langsung ya. Itunya udah saya kirim. Teman, ini udah sampai rumah ya. Untuk kucing yang melet terus itu tadi dokter udah bilang itu sendinya, jadi nggak perlu di X-ray karena di raba itu nggak ada yang patah rahangnya ya. Jadi itu kemungkinan masalah di sendi. Nanti kita urut-urut ya. Cuma dia kan masih butuh infus ya karena dehidrasi. Jadi mungkin beberapa hari lah biar dirawat di klinik ya. Nah satu lagi yang berat teman-teman, ini kucing balon ini ya, ternyata itu tumor. Cuma tadi dokter menyarankan untuk dibiopsi, jadi mau dilihat itu tumor ganas apa jinak gitu teman-teman. Akhirnya tadi dibiopsi, nanti hasilnya setelah seminggu. Untuk organnya itu hatinya juga tadi agak kurang baik, terus dia kurang darah juga. Ini dia dirawat di klinik sini sehari 2 hari buat nanti diminumin obat-obatan yang penambah darah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nanti tumornya ini bukan tumor ganas, supaya kucingnya itu dia bisa hidup lebih lama ya di Cat Lover TV sini. Oke teman-teman, ini aku mau mandi dulu. Sampai sini dulu. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Pras undur diri. Salam Cat Lovers. Doain ya untuk kucing-kucing yang dirawat semuanya segera cepat sembuh. Amin.